Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ATM Abu Taqi Mayastino. Hari ini di Bekasi, saya bersama dua orang tokoh nasional. Yang pertama, yang dituding sebagai radikal, intoleran, masuk penjara gara-gara dituding sebagai intoleran ya. Mana anti Syiah, kemudian apa lagi? Anti Muslim ya, anti kafir ya. Ya. Anti orang non Muslim ya. Anti gitu. Cina juga. Anti Cina. Nggak ada yang bener deh pokoknya. Terus di sebelahnya yang tampangnya Cina banget. Dan Ko Cheng Li ini non muslim. Non Muslim. Nah, Engkoh Cheng Li ini adalah nama topnya beliau. Dia ini nama brandnya Ko Cheng Li. Ko itu artinya engkoh, kakak. Cheng Li itu yang bijaksana. Sekarang tentang Akhi Jondriah Ukur Ginting. Jonru. Jondru. Alhamdulillah. Ini- Jenggo. Jenggo. Jonru. Saya itu dulu zaman dulu itu saya menganggap bahwa Jondriah ini terkenal. Terus dia pernah curhat, bang, saya ini memang benar terkenal, tapi sebenarnya saya ini orang sederhana gitu. Gak punya uang. Boleh cerita dikit deh kehidupan Iya kan, dari memang. kecil. Ya. Kehidupan dari kecil sama apa suka duka kehidupan iya. sampai menjadi seorang influencer. Kalau saya bilang influencer dulu ini. Iya. Influencer dulu. Kalau buzzer tuh mungkin konotasi jelek ya, tapi kalau ini influencer. Iya, Karena pengikutnya banyak. Sebenarnya gini, mungkin masalah budget. Budget sebenarnya konotasi jelek itu baru-baru ini aja. Jadi saya itu berasal dari keluarga yang sebetulnya keluarga saya itu keluarga orang susah, bukan orang miskin. Jadi bapak saya PNS dengan gaji yang sangat pas-pasan, gitu kan. Ibu saya ini rumah tangga. Kemudian karena mungkin kurang mampu, kakak-kakak saya semuanya tuh disekolahkan hanya sampai SMA, SMTA lah. Kemudian saya satu-satunya anak yang anak bungsu ya dari 7 bersaudara yang disekolahkan sampai perguruan tinggi. Kemudian Kenapa? Kok hanya antum? karena saya laki-laki satu-satunya, Oh, laki-laki satunya bungsu Dari- pula dan orang Batak pula itu. Oh. Dalam budaya Batak itu harganya mahal banget itu. Karena meneruskan marga. Iya. Sama orang di Cina ya? Iya kayak gitu. Dan dari kecil cita-cita saya jadi ingin jadi penulis terkenal, tapi nggak kesampaian. Kesampaian. Maksudnya penulis terkenal kayak misalnya Asma Nadia kayak gitu loh. Itu kan Maksudnya- maksudnya dikenal sebagai penulis gitu loh. Ya, antum kan dikenal sebagai penulis followernya banyak. Kan gitu loh. Yang di dunia penulisan, yang diakui sebagai penulis itu yang menerbitkan banyak buku dan bukunya bestseller. Oke. Nah, itu loh. Oke. Kalau saya itu bukan penulis dari segi definisi itu, tapi menulis itu beda. Oke. Nah, gitu loh. Cuma nanti kalau ini ditonton video saya ngaku penulis, banyak yang protes, Pak. Oke. Kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi akhirnya gagal, tapi kemudian ketika saya pernah 7 tahun jadi karyawan. Kemudian tahun 2007 saya memutuskan untuk resign dan jadi berbisnis. Nah, ketika saya bisnis namanya kita mulai usaha, tentu kita belajar mengenai sekian marketing, personal branding, apa segala macam saya pelajari. Dulu kuliah di mana? Undip jurusan akuntansi. Nah, Loh, akuntansi ya? Iya. Bukan jurnalistik ya? bukan. Padahal biasanya orang akuntan itu kan pendiam gitu. Di belakang meja. Ya, itulah. Tapi malah bisa itu ya. Tapi saya selama kuliah dulu ini aktif di Pers Kampus karena memang cita-cita itu dia. jadi penulis. Nah, Pers Kampus. kemudian ternyata setelah saya menjalani bisnis itu kayaknya kok semua teori-teori segala macam saya terapkan kok nggak ada yang berhasil gitu, nggak ada yang berhasil. Akhirnya saya sempat stres. Iya, bisa dikatakan hampir menyerah gitu ya. Nah, itu tahun 2012 saya waktu itu pikir semua teori-teori ini segala macam semuanya gagal saya terapkan, udah lupain itu semua. Saya mau sekarang, dulu kan namanya kita bangun personal branding kan agak jaim kan, kita nggak boleh ngomong politik takut dibilang memihak mana gitu segala macam. Itu saya hindari semua gitu loh. Kemudian akhirnya sejak tahun 2012 saya mencoba nggak mau mengikuti semua teori-teori itu, maka mulai saat itulah saya mulai rajin ngomong politik lagi gitu. 2012. Waktu itu yang menjadi pemicu saya aktif ngomong politik itu kasusnya itu ya Presiden PKS yang Ustaz Lutfi yang Atau HI. Lutfi ya, Nah, itu. yang difitnah soal sapi itu. Iya, katanya kan Iya. PKS partai Partai korupsi sapi ya gitu kan. sapi. Iya. Ada. Kayak gitu. Terus? Nah, saya melihat di kasus itu banyak kejanggalan, lalu saya mulai bersuara. Nah, di situ saya lihat dulu saya ngomong sebelumnya saya rajin bahas kiat-kiat menulis, motivasi, bisnis segala macam, jumlah follower saya itu namanya lambat banget. Tapi begitu saya mulai bahas politik tiba-tiba
followersnya meningkat tajam, banyak Pak. Ya. Udah ada Facebook tuh dia, udah pakai. Ya memang di Facebook. Hmm. Nah pada saat itu saya berpikir kayaknya saya cocoknya ngomong politik nih, gitu. Akhirnya keterusan, gitu. Nah, cuman kan mungkin ini kita ngomong dari segi konsep bisnis ya. Namanya rata-rata orang yang membangun branding lewat media sosial, mereka kan misalnya nih, mereka membahas mengenai pentingnya umroh, pentingnya haji segala macam, memotivasi orang supaya haji. Nanti kan ujung-ujungnya dia jualan umroh gitu kan kayak gitu kan. Jadi dia menjual sesuatu yang berhubungan dengan branding dia. Nah, sedangkan saya waktu itu saya ngomong politik, tapi yang saya jual herbal, yang saya jual spray, nggak ada hubungannya gitu loh. Sehingga akhirnya nggak laku. Ya laku sih tapi kalau recehan gitu. Oke. Nah, intinya walaupun dulu itu nama saya sangat viral, terkenal segala macam, tapi itu nggak bisa dimonetize. Karena saya bukan buzzer gitu. Kalau saya buzzer mah udah kaya raya saya gitu. Gitu loh. Ngomong-ngomong buzzer pasti kaya ya? Ya mungkin. Ada yang bayar kan? Tergantung Pak, tergantung. Bukan gue yang ngomong loh. Tergantung loh. Dan rahasia umum lagi. Tergantung. Waktu dulu yang saya bilang tadi buzzer bisnis tadi itu, ya ini sekali nge-tweet di Twitter bayarannya 150.000 gitu, murah. Oh, tahu. Oh, kan ada Ya orang saya yang bayar. pernah. Oh pernah ya? Kemudian saya Jadi pernah sekali nge-tweet 150.000. Iya, sekitar Tahun itu. berapa tuh? Tapi itu tahun berapa itu? Tahun 2000-an lah, 2010-an sekitar itu. Oke. Kemudian tapi tergantung orangnya juga. Dulu saya pernah ada salah seorang kalau sekarang disebut selebgram ya, yang followernya sampai jutaan. Dia sekali nge-tweet doang di Twitter itu bayarnya 3,5 juta ada. Ush. Kayak gitu ada. Jadi tergantung orangnya juga. Gaji 1 bulan pegawai Iya. atau dosen atau satpam. Nah, seperti itu. Artinya saya ngomong politik segala macam itu justru saya di satu sisi nggak menghasilkan uang, tapi di sisi lain saya dihina, dibully, difitnah segala macam gitu. Saya rugi sebenarnya. Gitu loh. Padahal sudah berkeluarga deh. Iya, dan karena saya terlalu Antum angkatan berapa dulu kuliahnya? masuknya tahun 91. 91. Oke. Ya, keluarnya tahun 98, jadi agak lama. Nah, jadi terus saya waktu waktu itu udah keluarga Iya. ya, tapi terkenal tapi nggak punya uang. nggak punya. Jadi saking saya sibuknya ngurus politik, saya lupa menafkahi keluarga, padahal itu kan tugas utama saya. Iya. Nah, akhirnya ketika dulu kan saya udah sampai masuk penjara itu karena disitulah saya mulai sadar. Ketika dulu itu saya melupakan keluarga segala macam. Ketika saya masuk penjara justru yang paling berdiri di barisan terdepan tumpah itu saya justru keluarga. Disitulah saya merasa menyesal banget gitu. Selama ini saya itu sudah melupakan keluarga, saya sudah menjoring mereka gitu. Nah, akhirnya setelah saya bebas, saya berjanji saya nanti akan lebih fokus untuk berjuang untuk keluarga saya. Ngomong-ngomong tadi masuk penjara, boleh tahu nggak sih jelasnya mengapa? Karena saya sebagai salah seorang fans beliau ya, di antara mungkin jutaan kali ya fans saya, itu nggak jelas. Dulu malah saya tadi sempat nyeletuk tuh ngobrol sebelumnya, kan dulu masuk penjara karena Ahok kan? Iya, itu kata orang bukan. Ternyata bukan. Yang kasus Karena Ahok tuh, Cengli. kasus Ahok tuh, bukan. belum kenal. kasus Ahok tuh Buniani bukan saya. Buniani. Iya. Nah, kenalan kami juga. Jadi tuh. saya itu sebetulnya saya ngomong ini berdasarkan pengakuan dari Muanas ALID, orang yang laporasi ke polisi. Oke. Ya. Oh, Jadi- yang laporin Pak Muanas. Ya, jadi dia sendiri yang ngomong ketika di pengadilan. Dia bilang gini, setelah John Doe tampil di acara SLC, maka saya SLC apa? ILC, maaf, sorry. ILC. SLC itu saya di PT sering ngomong gitu jadi salah jadi. ILC ya. Nah, ketika John Doe tampil di acara itu, lalu saya pun mencari posting dia dari mulai Mei sampai Agustus 2017. Jadi rentang 3 bulan. Antum tampil di ILC tahun 2017 acara apa itu? Topiknya? topiknya Saracen. Oh, Saracen, tentang Iya. apa namanya isu bahwa ada pasukan Saracen Iya, isu pasukan Buzzer iya. Muslim, Nah, apa Muslim Cyber Army apa gimana gitu ya. tanggal 29 September kalau nggak salah. Antum dituding sebagai Saracen. Bukan. Saya tuh nggak pernah dituding sebagai itu, enggak. Tapi kenapa antum tampil di ILC? Ya, ILC. ya namanya kan saya kan sebagai orang yang selama ini rajin bersuara di medsos, ya. Followernya banyak. Ya kayak gitu loh. Ya maksudnya bukan karena saya dituding Saracen, bukan. Gitu. Oke, lanjut. Yang dituding Saracen waktu itu ada namanya Jas Riyadi, itu beda lagi orangnya. Oke. Nah, kemudian jadi si Mones itu bilang ya dia mencari posting-posting terbaru saya, ketemu 10, lalu diseleksi lagi, akhirnya ketemu 4, dan 4 itu yang dibawa ke polisi. 4 itu posting pertama mengenai Syiah, posting kedua mengenai Syiah, posting ketiga mengenai apa Islam bukan agama teroris, posting keempat mengenai Indonesia belum bebas dari penjajahan ekonomi oleh negara-negara asing. Gitu.
itu nggak ada yang membahas mengenai politik segala macam dah. Padahal opini publik di luar, opini di luar mereka menganggap saya masuk penjara karena menghina presiden Pak Jokowi, bukan Jokowi. Karena Nah, kontra Jokowi. mereka bilang John Doe masuk penjara karena menuduh apa ya, orang tuanya Pak Jokowi itu yang baru meninggal itu lupa saya namanya. Saya juga nggak tahu. Ya, jadi bukan ibu kandungnya gitu loh. Kata mereka iya. John Doe menuduh beliau itu bukan ibu kandung Pak Jokowi gitu loh. Nah, Menurut orang-orang, persepsi publik seperti itu, padahal bukan. padahal antum tidak melakukan itu. Gimana? Padahal maksudnya ini bukan masalah melakukan atau tidak, tapi tuduhan terhadap saya aslinya bukan itu, Oke, gitu loh. baik. Di pengadilan Paham. kayak gitu loh. Jadi waktu di ILC itu kalau nonton ya, ada mungkin rekamannya masih itu di YouTube, membahas tentang Sarasen. Terus kebetulan di situ lawan politiknya ya dengan menuduh bahwa ada postingan seperti itu menghina Jokowi ternyata, tapi tidak betul gitu kan, atau ya, di situ ada polisi dan segala macam ya. Ya, terus lanjut. Ya seperti itu. Jadi intinya kemudian ketika sidang pun sebetulnya tim saya itu menang. Menang maksudnya ya tuduhan terhadap saya sama sekali tidak terbukti. Saya nggak terbukti. Dan itu ada buktinya, namanya saya berani ngomong ini ke pengadilan itu kan ada catatan semua kan. Baik. Nggak mungkin saya salah ngomong gitu. Nah, tidak terbukti. Kemudian ini salah satu pertanyaan hakim waktu itu kepada saksi ahli yang tampil di sidang. Hakim nanya gini, menurut Anda apa sih definisi ujaran kebencian? Karena saya kan tuduhannya ujaran kebencian. Nah, ada dua orang yang ditanya, dua orang memberikan jawaban yang sama. Ujaran kebencian adalah ketika kita melakukan sesuatu lalu orang lain tidak suka dan memusuhi kita. Itu katanya definisi ujaran kebencian menurut mereka. Lalu saya debat definisi itu. Saya bilang kalau definisinya seperti itu berarti para nabi semuanya melakukan ujaran kebencian gitu. Saya bilang, ya kan? Berarti definisi Anda terlalu dangkal, saya bilang gitu. Nah, kemudian pengacara saya berkata, tuduhan ujaran kebencian itu tidak bisa diterapkan kepada orang yang menyuarakan berdasarkan keyakinannya. Jadi misalnya gini, saya yakin bahwa miras itu haram, maka saya membuat gerakan anti miras. Lalu misalnya orang-orang pabrik miras benci sama saya. Nah, hal seperti itu tidak bisa dituduh ujaran kebencian karena saya bersuara berdasarkan keyakinan. Nah, gitu loh. Nah, dalam posting saya kan saya menyebut Syiah itu agama bukan Islam kan. Ya. Itu saya mengatakan itu ya berdasarkan keyakinan saya seperti itu. Dan ada gitu fatwa-fatwa beberapa ulama mengatakan begitu. Dan bahkan ketika sidang saya itu dihadirkan dua orang ahli Syiah gitu. Siapa misalnya? Yang satu Pak Ustadz Ali, siapa? Atian Ali. Bukan, yang udah turun sekarang meninggal, tua banget. Ketika Astagfirullah, iya. Ali saya kenal. Samsudin itu siapa gitu? Iya, dari LPPI apa? Nah, kemudian satu lagi Ustadz yang juga ada di grup ini, grup kita. Iya. Siapa? Atian Ali. Ramadan siapa namanya? Saya sih lupa. Fadila. Bukan, ada Ramadannya namanya. Oke. Jadi Pak Ramadan ini beliau membawa disertasi beliau mengenai Syiah. Kemudian Pak Ustadz Ali tadi ini beliau membawa buku-buku mengenai Syiah yang ditulis oleh orang Syiah sendiri. Jadi ini dijamin asli gitu loh. Sebab kalau yang nulis saya misalnya itu kan mungkin dibilang itu ngarang-ngarang bohong segala macam mungkin ya. Ini yang nulis orang Syiah sendiri. Beliau peneliti LPPI itu. Ya kayak gitu loh. Nah, jadi saya ketika sidang itu ngerasa sidang saya itu seperti kuliah satu semester mengenai Syiah. Saya makin tahu mengenai Syiah jadinya gitu loh. Justru ya. Iya. Saya akhirnya makin tahu mengenai Syiah nih. Jadi sidang saya tuh boleh dikatakan sekitar 60-70% itu ngomongin Syiah. Dan orang luar nggak ngerti itu. Itu direkam nggak ya? Ada rekaman nggak? Ada. Nah kemudian tau nggak ketika saya dipindah dari jadi gini Pak ceritanya. Dulu ketika saya masih dulu ya pernah ada sebuah katakanlah orang dari mereka tuh memproduksi kaos dakwah. Mereka ngasih saya kaos yang judulnya tuh ada rangkaian kata yang halus tapi huruf-hurufnya itu ada S, Y, I, A, H itu dibikin huruf kuning sehingga kalau dibaca itu Syiah gitu. Jadi S-nya itu masalah pokoknya orang-orang yang membenci sahabat dan istri Rasulullah kira-kira kayak gitu lah. Tapi ada kata-kata yang ditonjolkan kalau dibaca Syiah gitu. Ketika saya dipindah dari Polda ke Cipinang itu kaos itu saya pakai sengaja. Memang udah saya rencanakan sejak lama. Itu kode dari saya sebenarnya,
supaya orang tahu bahwa ini loh kasus yang sebenarnya gitu loh. Oke. Tapi ternyata sayangnya nggak ada orang yang nggak ada yang bahas itu. Kayak gitu loh. Saya jadi ingat Ah. teman saya nih. Saya kalau gitu kan pro bono ya. Artinya mereka tidak menarik bayaran dari antum. Ya enggak. Antum nggak bisa bayar juga kan? Hah? Nggak bisa bayar juga. Jadi kan saya kok sebetulnya pengacara itu yang ngomong pengacara. Pengacara itu ada 3 macam. Satu pengacara yang baru belajar. Pengacara yang baru belajar itu baru cari-cari pengalaman. Mereka tuh justru di gratis juga nggak masalah. Yang penting dapat pengalaman. Ya, dapat nama. Ya itu pengacara baru. Kemudian ada namanya pengacara yang memang cari uang. Apapun dilakukan demi uang gitu. Itu pengacara yang nggak benar. Pengacara ketiga pengacara idealis. Kalau nggak salah pengacara antum salah satunya Pak Abdul Al-Katiri. Iya betul. Pak Abdul Al-Katiri teman kami semua. Iya. Dan Pak Abdul Al-Katiri ini juga salah satu penggagas dari GNAI. Apa lagi ya? Kemudian antum masuk penjara. Iya. Padahal harusnya logikanya antum Iya, karena di persidangan kita menang sebenarnya. Ya cuman ini tetap divonis. berapa bulan tuh? 1 tahun 6 bulan. 1,5 Atas tahun. tuduhan yang mana? Ya tuduhan itu tadi. Tuduhan itu tadi Kan ada 4 nih. Jadi ya intinya kalau bahasa awamnya gitu, ujaran kebencian terhadap Syiah, ujaran kebencian terhadap Cina dan terhadap Terhadap Cina, non-muslim kafir. terhadap Cina Tionghoa. Dan kafir. Kan Itu sebenarnya Cina. ya. Jadi apa ke salah satu posting saya Antum kan benci nggak sih sama dia? ngapain benci? Ya, itu. Cuman framing media. Iya, jadi kan salah satu posting saya bunyinya gini, Indonesia belum bebas dari penjajahan asing dan asing. Namanya asing itu kan jadi dengan Cina. Ini Aan. Kocengli. Oh, Kocengli. Bukan asing ya. Aseng teman saya. Temenan badminton. Nah memang sih kadang-kadang kata-kata itu kan membahayakan. Iya. Tapi kenyataannya dari tadi Kocengli ini non muslim. Dari tadi bercanda terus sama John Ru. Kita main ketawa-ketawa apa, nggak ada tuh istilahnya kita tuh dikotak-kotakin seperti John Ru benci Cina, benci non muslim atau segala macam. Iya. Jadi kadang-kadang Padahal jenggotan loh. Hah? Padahal Iya. jenggotan. Kok juga Kalau jenggot, tapi ini- syukur juga. Jadi saya cerita ya mengenai Itu kameramennya jenggotnya panjang banget tuh, Dewa Budu Adi ini itu. saya cerita ya mengenai di daerah saya. Saya kan dari Medan ya. Di Medan itu Oh ya, Ginting Medan ya. orang Medan itu, ya mohon maaf ini terang-terangan ya, orang Medan itu rata-rata benci kepada orang Tionghoa bukan karena sukunya, bukan karena etnisnya, tapi karena orang Tionghoa di sana rata-rata sombong. Itu aja sih. Oh, Jadi iya. karena sombongnya gitu loh. Kok saya pernah dengar di antara kaum Tionghoa sendiri katanya paling takut sama Tionghoa Medan. Nah, itu. Cina Medan. Karena paling mafioso. Sebenarnya gini, kita logika aja. Mau dimanapun, mau di tempat manapun, dimanapun pasti ada orang jahat, ada orang baik. Iya. Oknum. Kita nggak usah nyebutin satu kotak per kotak lah. Iya. Medan, Jawa, mana nggak usah. Cina mana nggak usah. Yang penting kitanya aja. Di mana kita baik ya pasti yang tadi ketemunya orang baik. Iya. Iya. Ini Jadi- pengalaman ya. Jadi kita itu jangan suatu waktu tuh menjudge orang dengan satu kotak. Iya. Jadi kita waspada aja sendiri. Walaupun dia orang Medan tapi baik, teman. Iya. Walaupun dia orang Jawa tapi jahat, udah deh, jangan berteman sama kita. Iya. Jadi seperti itu akhirnya kata-kata inilah yang akhirnya menjerumuskan John Ru ini dia dianggap sebagai pembenci orang Tionghoa. Cina, Cina. pembenci agama lain, gitu loh. Jadi sebenarnya kata-kata itu berbahaya. Kalau hidup itu kan pilihan, segala macam terserah lah. Nih ya, ngomong-ngomong, aduh, ini kita udah kayak saudara nih, kok kasih. Iya. Ini herbal chip buatan herbal. kok. Ini buat apa sih? Buat sehat aja lah. Yang penting kita sehat semuanya. Tuh, Sehat. masih banyak nih kok. Iya masih banyak. Iya. Ini ada efek samping apa efek depan? Depan aja deh. Sampingnya nggak ada. Akhirnya Depan ke atas depan. apa depan atas apa depan bawah? Nggak, ini terangin dulu mungkin yang orang-orang pada nggak tahu nih. Ya jadi gini, ini 100% herbal. Ini bukan sponsor ya, tapi emang Ah. ketulusan beliau ini nggak tahu ya tadi itu. Iya, Tuh. pokoknya enggak lah. Pokoknya ini namanya Kocengli. Ini kau ciptain dari 100% herbal. Jadi Herbal itu insya Allah tumbuh-tumbuhan lah, halal. batang, kayu, akar, daun, bunga, buah. Jadi ini juga udah halal karena memang asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Ini gunanya buat sehat aja lah.
Jadi istilahnya gini, kalau badan kita sehat, apapun nggak bisa kita badan lawan. Iya dah, sama juga. Kalau pikiran kita bersih, nggak ada niat jahat, baik, yang jahat juga kita bisa tolak. Seperti itulah. Iya. Nih, Oh iya, mau buat kesini kok. saudaraku. Iya, siap. Amin. Bentar, aku mau tanya lagi. Ah. Ini sejujurnya ya, bukan gara-gara habis dikasih obat. Emang ada nggak sih dari ngomong-ngomong kebanyakan orang Medan tadi itu Ah. benci itu karena benci etnis gitu atau cuma karena kelakuan? Jadi Atau gini, jadi orang Tionghoa yang di Medan, mereka rata-rata nggak mau ngomong bahasa Indonesia, ngomong pakai bahasa mereka sendiri, bahasa Tionghoa gitu loh. gimana? Oh, Nah, kurang berbeda. membaur kali. Jadi beda halnya ketika kemarin saya kan kuliah di Semarang. Saya dari Medan merantau ke Semarang. Di Semarang tuh saya kaget, orang Tionghoa di sana tuh ngomong bahasa Jawa Bahasa gitu. Jawa Bahkan saya pernah lihat sendiri ya. dan bahasa halus mungkin. Bahasa sendiri. Jadi ada 2 orang teman saya sekuliah. Mereka tuh laki-laki perempuan. Mereka sama-sama orang Tionghoa, ngobrol bahasa Jawa gitu. Padahal sama-sama orang Cina. Jadi kaget waktu di Semarang tuh ya. Ya kaget kan, namanya waktu itu kan saya masih seperti kata dalam kurung gitu kan. Hanya tinggal di Medan dan taunya orang Cina seperti itu gitu kan. Tapi ketika saya pindah ke Jawa, maka persepsi saya mengenai orang Tionghoa itu mulai berubah. Oh ternyata di Semarang tuh beda banget, orang Tionghoa itu membaur gitu, bahkan bahasa Jawa mereka fasih banget. Iya, Gitu. itu. Terus, oke, berarti memang ingin jadi penulis. Tentang Tionghoa nih, saya juga Oke. punya pengalaman juga. Bahkan Hmm. tetangga saya pun dari kecil saya teman sama Tionghoa. Sampai sekarang Antum etnisnya apa? Jakarta. Betawi. Oke. KW. Betawi. Ini juga Kita- Tionghoa Betawi, Cina iya, Betawi. Dari kecil tetanggaan gitu udah sampai gede sampai sekarang tuh kita sering komunikasi. Nggak ada masalah. Mungkin yang masalah itu framing di media. Iya. Iya, karena lagi bulan atau tahun politik, ditariklah John Ruh dalam politik. Oh iya. Seperti itu. Jadi di kotak-kotakan. Antum Dan- kenal Jongru udah lama ya, sahabatan? Sejak sebelum ngetop kali ya? Iya udah sama kayak anu, lebih kurang sama sih kayaknya. Iya. Terus tetanggaan sama Cina. Sampai sekarang gitu. Jadi pas semenjak 2012, 2014 itu kita sama teman-teman Tionghoa biasa aja gitu, nggak ada masalah. Bahkan yang ngeri ya framing di media seolah-olah tuh dibenturkan antara Betawi atau suku-suku yang lain dengan Tionghoa seperti itu sih yang nggak kita suka. Bahkan itu Iya. karena apa sih efeknya? Yang suka siapa sih? Yang suka lagi bukan pribumi tapi asing. Itu mungkin maksudnya asing tadi kali ya. Itu yang ini mungkin menguasai Aseng asong. aset-aset di sini. Asal-asal dari Asong. Ya pokoknya intinya gini lah, kita itu jangan ikut mengkotak-kotakan. Iya. Iya. Kalau ada satu orang Tionghoa melakukan kejelekan, jangan kita bilang seluruh Seluruh. masyarakat. Betul. Jangan kita bilang satu orang Muslim melakukan Jangan. salah pemahaman, Iya. bukan kejelekan, dia salah Iya, paham. salah. Iya. Jangan kita bilang seluruh orang Muslim begitu. Betul. namanya penjahat, mereka nggak mungkin dong menunjukkan jati dirinya kan. Pasti ingin jangan sampai orang tahu saya penjahat kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang teroris, kemudian disebutkan ciri-ciri teroris itu jenggotan, pakai baju koko segala macam. Apa ada orang yang berani pakai baju seperti itu? Nggak akan ada. Iya, benar. Kenapa? Karena ya namanya teroris kan. Jadi kalau ketika disebutkan ciri-ciri teroris berjenggot segala macam, itu kan konyol. Iya. Kenapa? Karena penjahat yang asli nggak mungkin menunjukkan jati dirinya gitu loh. Iya. Ini loh saya teroris gitu kan, konyol gitu loh. Ya enggak? Kan gitu. Nah, saya juga sering heran kalau Iya. nonton film barat dulu ya, dari dulu sampai Diidentikannya sekarang. begitu. Iya. Nah, itu dia kenapa identik dengan teroris segala macam bangsa Arab atau mungkin Iya. ciri-ciri Islam seperti itu. Karena gitu, kita ini jangan lihat framing, makanya sama identik, pakai Iya. jenggot, pakai gamis, Tapi ada identiknya kasus- teroris, identik Kembali. mata sipit 9/11 segala macam, identik 9/11 kafir. 9/11 itu. Jadi Iya. itu yang kita salah Iya. pemikiran. Kalau menurut Bang Refli, saya kira sudah ada di videonya, dan waktu itu Gus Aam dan juga Bang Abdul Al-Katiri itu ada buku, dan saya juga pernah baca buku itu, Samuel Huntington. Jadi The Clash of the Civilization. The Clash of the Civilizations. Benturan atau pertempuran atau ya benturan dari peradaban-peradaban. Begitu Barat ini kehilangan musuh yang bernama Uni Soviet, maka ada oknum-oknum nih ya
yang mencoba memframing musuh Barat adalah Islam. Iya. Karena ya tinggal ini yang kekuatan besar berikutnya. Nah, misalnya kayak antum kan pernah satu sel sama Polikarpus masalahnya. Iya. Itu salah satunya, misalnya Polikarpus jelas-jelas Polikarpus itu memang menghina Islam. Iya. Ya. Ah. Nah, ini ada menarik nih, Bu. Cerita-cerita ini dong, kisah-kisah di dalam dong, gimana dong? Ya seperti itu. Nah, Jadi jadi Polikarpus diterima. Polikarpus itu, cuman saya secara pribadi nggak menerima. Nah, jadi kan kalau saya mukul dia nggak mungkin, nanti saya mati masukin sel tikus nanti kalau saya mukul dia gitu. Sel Nah, tikus kan kecil, kotak ya, gelap. makanya yang bisa saya lakukan tuh hanya nggak mau ngomong dengan dia itu aja. Boykot. Begitulah cara saya melawan Embargo, dia. boykot. Ya, dan kemarin sempat pernah. Jadi saya sempat juga kan, saya beberapa kali pindah kamar gitu. Pernah sekali ketika saya belum satu kamar dengan dia, itu dia ngobrol dengan orang lain di depan kamar saya gitu. Ngobrol, dia menceritakan kasus dia, nama dia bela diri. Saya cross, jangan ribut, pergi sana, saya bilang gitu. Kayak gitulah. Ada siapa lagi orang-orang terkenal yang antum pernah ketemu tuh? Siapa lagi ya? Di dalam ya itu yang Musadek itu yang mengaku nabi. Oh, itu. Di dalam. Itu juga penghinaan agama sih mestinya. Iya. Apa Musadek Mokhtar? Mokhtar Musadek ya? Ya, Yang mengaku sebagai nabi apa gimana ya? mengaku nabi, orang Bogor itu. Orang Bogor. Nah. Terus siapa lagi? Apa lagi ya? Ya banyak sih, ada beberapa sih. Gimana sih? Nauzubillah min zalik ya. Moga-moga nauzubillah moga-moga enggak, teman. Gimana sih cerita dong kehidupan di dalam tuh kayak apa gitu? Sebetulnya gini Pak, jadi Kalau nggak salah saya pernah baca antum tuh dipuji oleh sipir karena termasuk orang yang alim di dalam itu. Seringnya itu di nggak. masjid apa gimana gitu. Sering jadi ngaji. gini saya cerita ya, apa? Jadi sebetulnya kan biasanya kan kalau orangnya ditahan, awalnya kan ditahan di kayak di Polda, di Polsek gitu kan. Nah, sebetulnya penjara yang sebenarnya di situ. Penjara sebenarnya kenapa? Karena di situ kita dikurung di ruangan yang sangat sempit, nggak boleh kemana-mana. Misalnya cuma separuh ruangan ini, atau mungkin seperempatnya gitu. Dan panas ya. Dan waktu Kalau ini itu kan pakai AC. ya, kita boleh keluar hanya keluar, maksudnya keluar dari kamar gitu ya. Karena tiga kejadian. Pertama kalau sholat Jumat, kedua pengajian tiap hari Rabu, ketiga kalau ada kunjungan, itu aja kita keluar. Iya, Kita Pak, bosan. gitu, Pak. Hanya 2 bulan bosan. Nah, tapi begitu pindah ke Cipinang tuh kayak pabrik perumahan, Pak. Oh gitu. Iya, di tengahnya ada lapangan sepak bola, tempat fitness, ada salon, ada laundry gitu, Pak. Kalau siang hari kita bebas kemana-mana gitu, bebas. Jadi ya walaupun namanya penjara gak enak, tapi kalau kita bilang dibandingkan dengan yang di Polda tadi, itu di Cipinang jauh lebih enak. Gitu. Jauh kita lebih leluasa di dalam. Nah, sebetulnya ya di penjara itu yang bikin kita nggak enak tuh 2. Yang pertama adalah airnya kotor, sehingga rata-rata orang di penjara tuh kena penyakit gatal-gatal terus. Nah, kemudian yang kedua, sipirnya itu tidak memanusiakan kita, sombong dan kita dianggap sebagai orang nggak punya martabat gitu. Kayak gitu. Sehingga Kalau dari ini tekanan dari sesama narapidana yang mungkin yang ada yang memang sangar-sangar gitu atau gimana? nggak ada sih. Jadi di penjara itu sudah dibikin situasi sehingga semua napi itu takut kepada sipir. Sehingga sesama napi nggak mungkin berani macam-macam. Jadi nggak ada yang kayak di film-film gitu ya, ada geng-gengannya, ada. Iya, kalaupun ada, tapi kan nggak ada yang sampai di film-film barat yang sampai sama napi sampai pukul-pukulan bunuh-bunuhan itu nggak ada. Itu kan di film. Iya, nggak ada. Ini makanya konfirmasi. Berarti sama juga. Iya. Kita jangan kemakan sama film. Jadi gini loh, saya kasih contoh ya. Kecuali film aktual kayak gini. Iya. Namanya gini Pak, contohnya kalau Dokumenter. kita lihat di film-film atau sinetron adegan penjara, di sel, di dalam sel itu cuma ada orang, titik, nggak ada yang lain. Padahal kan kita ini logika aja Pak, namanya napi itu kan manusia juga, dia butuh makan, dia butuh ke toilet, gitu loh. Dia punya pakaian yang harus dicuci, dia butuh pangkas. Nah, di dalam penjara semua itu disediain, gitu loh. Kan kayak gitu. Sebab walaupun Ada penjara, perawatan, segala macam gitu, perawatan walaupun ada. penjara kan penjara itu kan berada di bawah Kemenkumham. Iya. Ada HAM-nya, hak HAM, asasi hak manusia. asasi manusia. Nah, artinya hak asasi mereka sebagai manusia tetap diperhatikan, tetap Oh, dijamin. betul. Kayak gitu loh. Kebutuhan dasar. Iya, kebutuhan dasarnya tetap dijamin. Kayak Boleh gitu loh. dikunjungi keluarga. Iya, kayak gitu loh. Kan kayak gitu. Ya, jadi ya seperti itu Iya, lah. ruang penjara aslinya kayak kamar kos. Berapa orang? Ya tergantung kamarnya, ada yang 5 orang, ada 10 orang, macam-macam sih. Ada yang 2 orang. Kayak kamar kos ada kok kasurnya? Ya ada, tapi kasurnya kita bawa sendiri sih. Boleh kan? Ya, atau kita beli di dalam, ada yang jual gitu. Ada yang bikin kasur di dalam. Ini mungkin ya. Bikin kasur dijual. Terus saya dengar kalau di dalam kan juga diajari keterampilan dan begitu ya.
itu gini Pak, itu adalah pilihan. Ada orang yang mau ikut itu, ada yang enggak. Dalam penjara itu kita bebas mau ngapain, kita mau di dalam tuh cuma makan tidur aja boleh, kita mau ibadah aja boleh, terserah kita semua. Oke. Ya Dan- udah, kita ditutup aja, soalnya udah waktunya sholat. Ya, dan ini saudara-saudara, di sini insya Allah kami juga ada mau ketemu tamu yang lain ya, seorang Habib yang terkenal, yang tidak usah disebutkan namanya, kayak Harry Potter aja tuh. Voldemort tidak boleh disebutkan namanya. Itu seorang Habib terkenal. Iya. Baik, jadi ini mungkin pesan-pesan terakhir nih dari antum sama dari Coach Endi. Apa nih? Pesan apa ya? Ini kan kontras banget nih. Iya. Yang ini Cina, Cina, Merah. yang ini Batak Muslim. Batak Muslim, Setelah ini jenggotan, ini belon. Mulus. Gitu ya. Coba ini sesama anak bangsa NKRI. Iya. Ya. Coba. Siapa dulu nih? Terserah. Saya dulu. Kita kan ini jujur ya, ngomong ini nggak ada skrip loh. Iya. Ngobrol aja nih. Apa ya? Jadi kan sebetulnya dari dulu kan masyarakat Indonesia itu kan akur sebenarnya. Akur sebenarnya. Nah, jadi sebetulnya kita itu mulai terpecah belah itu kan sejak baru-baru ini aja sih, ada belajar RP itu. Mereka Yang nama buzzer sekarang jelek, dulu bagus. ya makanya kalau Antum kan lu buzzer juga ya? nggak gini. Oh, buzzer RP maksudnya? Bukan belajar RP itu, sebenarnya ini kan masalah persepsi, Ah. persepsi kan. Nah, jadi ya dan persepsi itu sekarang mau diubah udah susah. Orang Iya. sekarang persepsi bahwa belajar itu seperti itu, padahal aslinya sih enggak. Tidak Sehingga semuanya dikasih begitu. nama influencer sekarang. Enggak, itu beda Pak influencer. Beda aja ya? Ini saya cerita dikit tentang bahwasan. Belajar. Belajar itu adalah orang yang dia itu nulis atau memposting sesuai perintah letter flex. Oh. Gitu loh, itu buzzer. Oh. Itu belajar. Kalau- Pokoknya kamu seperti kalimat-kalimatnya kalaupun beda-beda dikit. Kalau influencer, silahkan nulis sesukamu. Oke. Yang penting ada panduannya. Hmm. Ada nanti di tulisannya harus ada ini, harus ada itu. Pokoknya bebas terserah. Itu bedanya apa? Jadi influencer. Jadi influencer itu lebih berkelas. Hmm. Karena dia bukan copy. Kalau belajar itu copy paste. Copy paste tambah beda dikit-dikit gitu ya. Iya, copy paste. Karena tujuan belajar itu adalah untuk meramaikan. Misalnya nih contohnya, Bisa ada positif, bisa orang yang negatif. mau dicalonkan jadi presiden misalnya kan. Hmm. Jadi dia menyewa belajar untuk supaya di media sosial itu ramai membahas orang ini, supaya kesannya orang ini populer. Nah, itu juga sebajar. Kayak gitu loh. Trendingnya. Iya, kayak gitu. Nanti di curve trendingnya naik, dia dapat duit dari situ. Belajar tuh kayak gitu kerjanya kayak gitu. Jadi Ah. menurut antum sebenarnya dulu kita rukun-rukun aja. Iya. Akhir-akhir ini aja kali ya, mungkin berapa 10 tahun terakhir kali ya. Gitu. Oke. Kok? Ya, kalau menurut kau sederhana aja, sesuai dengan nama Coach Endi. Kita harus Coach Chengli itu artinya engkau, Yang kakak yang bijaksana. bijaksana Chengli. Jadi kita ini berpatokan pada kebijaksanaan aja. Kita bijaksana, kita jadi berusaha jadi orang baik, ketemu dengan orang-orang baik, tidak mudah diadu domba. Jangan kita menyalakan satu kotak karena satu nila setitik, jangan kita buang satu susu sebelangga. Jadi kita bijaksana aja. Contohnya Coach Endi ini non muslim, ini udah ketahuan dari mukanya aja, John. Ya kan, tapi lihat kita sama John Ru seperti apa. Masya Allah. Aduh. Alhamdulillah. Ya kan? Dari jatuh nih. Nah, jadi posisinya nggak usah banyak kita bicara banyak. Ya, siap. Ini aja udah cukup. Ya, teman-teman semua jangan mau Jadi domba. jadi. Ya, Karena kita manusia. lagi pula kan gini, saya kan orang Batak. Orang Batak itu kan orang Karo ya. Orang Karo itu adalah suku yang tidak pernah mempermasalahkan agama. Bagi orang Karo itu apapun agamamu nggak penting, yang penting kita sama-sama orang Karo. Jadi bagi mereka yang penting kita udah sama-sama orang Karo. Bahkan mereka nggak pernah mau ngomongin agama, nggak penting gitu. Kayak gitu. Jadi saya lahir dan dididik dari tradisi dan budaya seperti itu. Budaya orang-orang yang nggak pernah, orang Karo yang nggak pernah mempermasalahkan agama. Kayak gitu. Ya, baik, alhamdulillah. Benar seperti ini. Bangsa ini apa? Betawi. Kalau saya campuran macam-macam nih, ya. Ini Batak Karo. Asli Karo. Nah, ini Cina Betawi. Semuanya orang Indonesia. WNI. Agamanya macam-macam. Dan ternyata Engkau Chengli bergaul banyak dengan kaum muslimin, tidak merasa tidak pernah ada halangan, Pak. Nggak ada. Sudah jumpa dengan Habib Rizik, Habib semuanya, ya kemana-mana. Saya kira itu saudara-saudara, akhi, jazakallah khairan, semoga Allah Ya, membalas yang kebaikan. Terima kasih Amin. akhi semuanya. Dan Coach Chengli, thank you, ini semoga beliau didoain loh sama Habib Rizik loh, mendapatkan taufik hidayah.
Kita semua saling berdoa dan juga mendoakan beliau semuanya supaya Indonesia makin baik dan aman dan tentram gitu aja. Saya kira itu, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi